Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa. Sudah makan? Alhamdulillah Pak, makan di lauk tempe. Apa sambalnya beliau? Alhamdulillah Pak. Lauk tempe. Kesukaan saya Pak. Dari apa, Pak? Dari bola. Ya, dari bola, Pak. Dari bola. Dari main bola ya. Insyaallah. Ya. Enak sambal si jual ya. Alhamdulillah. Baiklah. Karena kita sudah masuk dalam pelajaran, maka baiknya anak bapak lihat dulu ada sampah di samping atau bawah mejanya, coba dulu dibersihkan dan tolong dibuang ke sampah, di tong sampah di rumah. Insyaallah, Pak. Sudah? Ada, Pak. Baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, yang baiknya kita berdoa dulu. Siapa kitanya? Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada Sriwal sudah memimpin doa. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Ibu Yung, Hadir Pak. ya. Hadir. Fahmi, Alfa, Pak. apa mana dia? Enggak ada kabar, Pak. Ada suratnya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Sariwal Afridoni, Hadir, Pak. hadir. Selma, Izin, Pak. izin. Ada suratnya, Pak. Izin tidur Pak. Baiklah. Karena kita akan dimulai, alangkah baiknya siapa piket hari ini? Beliau, Pak. Terus papan tulisnya di pelajaran Pak Doni kemarin itu ya? Iya Pak Doni kemarin. Pak Doni, Pak. Ya. Pak Doni kemarin Pak itu lucu Pak. Dia enggak Pelajaran apa sama Pak Doni? kita Oh, kita kelab. Iya, Pak. Bapak paling tampan tuh Pak di sekolah kita. Nah, Pak. Ya, terima kasih Sariwan. Sama Pak. Sama-sama, Pak. Baiklah anak bapak. Sekarang kita akan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, Pak. SKI, ya, Pak. SKI. Di sini kita masuk pertemuan kedua. Iya, Ya kedua. kan? Di sini bapak bertanya dulu. Ada yang tahu atau siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Pak. Coba. Khulafaur Rasyidin, Pak. Ya. Coba Sarwal jelaskan siapa saja pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin itu berapa orang? 4 orang, Pak. Coba sebutkan namanya. Siapa Abu saja? Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya Pak. Ya, Pak. Bagus. Terima kasih kepada Sarwal. Berarti Sarwal sama Buyung dapat? Dapat Pak. Dapat. Berarti ada membaca ya Insyaallah, Pak. pelajaran minggu lalu. Insyaallah Pak. Baiklah. Untuk pertemuan kita sekarang, yang tahu pelajaran apa kita sekarang tentang pemerintahan Dan apa, Pak? dinasti Semuanya. ya. Umayyah. Baiklah, di sini Bapak akan pembelajaran kita di pagi ini yaitu kita tentang pemerintahan dinasti Umayyah. Bapak akan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama sejarah dinasti Umayyah. Ini sejarahnya dulu ya. Ya Pak. Ini Bapak ada bawa laptop untuk
bisa Pak. ini ada per poinnya. Ya, Pak. Ya. Video ya Pak. Videonya Bapak lupa yang masuknya kemarin. Sini ada pemerintahan dinasti Umayyah. Ya, Pak. Sekarang kita masuk pada poin pertama ya, yaitu sejarah lahirnya dinasti Umayyah. Nah, di sini dapat jelaskannya, dinasti Umayyah itu pada dahulu itu adalah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf. Itu adalah pemimpin pada masa jahiliyah. Nah, itu nama dari dinasti Umayyah. Nah, itu paman nabinya ya. Nah, terus kita masuk pada masa itu dinasti Umayyah itu baiklah anak Bapak, sini kita akan belajar tentang pemerintahan dinasti Umayyah. Ya Pak. Ada yang tahu apa itu dinasti Umayyah? Belum? Dinasti Umayyah Pak. Ya. Adalah dinasti yang lahir setelah setelah Khulafaur Rasyidin Pak. Setelah ada terjadinya perang sipil, terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ya, wis puyong. Sini Bapak tambah lagi ya. Sejarah dinasti Umayyah ini adalah sejarah nama itu dapat dengan pemimpin Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdul Manaf. Sam bin Abdul Manaf. Di sini dinasti Umayyah itu masuk Islam itu pada tahun, ada yang tahu? 40 Hijriah atau 660 Masehi. Ya. Di sini adapun pertikaian politik antara Muawiyah ini dengan Khalifah Ali. Ya. Itulah terbunuhnya Ali ini pada masa perang Siffin. Ya, Pak. Setelah terbunuhnya Ali, itulah diangkatnya lagi anaknya. Siapa nama anaknya? Yang tahu? Hasan. Ya. Di sini diangkatnya Hasan ini sebagai pemimpin khalifah pada masa itu. Ya. Karena itu kan Hasan ini pengganti dari khalifah dari Ali. Ali ya Pak. Ya. Di situ ada masuk lagi Muawiyah bin Sofyan. Dia itu sebagai gubernur pada masa itu dan dia ingin juga menjadi khalifah. Pada saat itulah Hasan dan Muawiyah ini Kontra Pak. Ya, ada kontranya Ada kan. kontra, Pak. Ada Itu kontra. karena Hasan ini memiliki dukungan yang lemah, maka dia menyerahkan kekuasaannya itu kepada Muawiyah. Jadilah Muawiyah ini mendirikan dinasti Umayyah. Ya. Di sini kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua itu sistem pemerintahnya. Kalau di sini pada pemerintahan dinasti Umayyah, sistemnya itu kerajaan, yaitu turun temurun, seperti anak siapa ini kan Muawiyah bin Sofyan ini. Nanti kalau dia meninggal akan digantikan oleh anaknya dan begitu seterusnya. Enggak presiden ya Pak. Ya, Enggak tidak demokrasi. demokrasi ya Pak. Di sini Bapak ada Bapak catat di laptop Bapak poin per poinnya. Ya Pak. Di sini ada beberapa khalifahnya. Ada yang dapat khalifah pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, itu ada 14. Ya Pak. Nanti kirim aja Pak. Ya. Sekarang Bapak Bapak lihatkan kepada anak Bapak. Nih. Ya Pak. Ini ada 5 orang. Itu pertama adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Itu pemerintah pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Terus yang setelah Muawiyah ini meninggal
dan dia digantikan oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu pada tahun 680 sampai 683. Begitu seterusnya. Itu yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid, yaitu memerintah pada tahun 683 sampai 683. Yaitu kalau yang ketiga ini Muawiyah bin Yazid ini cuma 2 bulan, nggak salah Bapak baca kan? 2 bulan dia memerintah. Terus yang ketiga ada Marwan bin Hakam. Keempat Pak. Ya, keempat. Terus yang kelimanya ada Abdul Malik bin Marwan. Terus nanti ada Turun lagi, terus lagi ada sampai 14 khalifah. Itu pada khalifahnya. Nanti yang anak Bapak nanti boleh cari nanti di Google atau di bukunya khalifah yang selanjutnya ya. Di sini Bapak kita masuk pada dinasti Umayyah itu. Pada dinasti Umayyah itu ada beberapa kemajuan. Ini Bapak boleh lihat. Nih. Pada masa itu telah dibangunnya pasar atau tentang pendidikan sudah ada. Berarti Ekonomi Pak ya. di masa Nabi, di masa Khalifah Ali belum ada pasar dulu ya Pak. Ada Pak. Sekarang udah adanya pembelajaran sepertinya. Anda Bapak lihat ini? Ya Pak. Ini kayak kita kelakuan itu Kelakuan, kan? ya, Pak. Iya. Pada masa itu. Ya Pak. Ya. Terus kita lanjut. Di sini masa kemajuan Bani Umayyah. Di sini Bapak bacakan kan? Itu pertama menyatukan para pemimpin. Pada masa dinasti Umayyah menyatukan para pemimpin. Dan pada saat itu ada juga penyatuan mata uang. Itu yang pada masa pemimpin Abdul Al-Malik. Terus setelah itu ada Umar bin Abdul Al-Aziz, yaitu memiliki sistem pajak, perekonomian negara melalui proses islamisasi dan memperluas wilayah. Ya, itu saja masa kemajuan Bani Umayyah. Sekarang kita masuk pada faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Ada yang dapat? Yang tahu? Coba banyaknya korupsi oleh pemerintah, ya. ada pemberontakan, hidup berfoya-foya Pak. Ya, betul sekali. Yang seriuan, berarti seriuan ada membaca tadi malam ya? Ya Pak. Itu faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Itu mereka itu pada masa itu mereka itu hidup bermegah-megah, ya, dan hidup berfoya-foya, menghabiskan uangnya, menghambur-hamburkan uangnya, dan tidak penting yang dia beli itu kan tidak sesuai kebutuhan. Ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatkan gaya hidup ya Pak. Terus di sini ada melemahnya kekuatan negara. Pada masa itu dinasti Umayyah itu di saat itulah melemahnya kekuatan negara dan ilmu agama juga menurun. Berbeda waktu masa pemerintahan khalifah yang lainnya kan, seperti siapa tadi? Seperti Abdul Al-Malik. Sekarang kita masuk pada kuis dulu ya. Ya Pak. Coba keluarkan bukunya satu lembar. Ya. Sekarang coba anak Bapak coba tulis siapa saja khalifah dinasti Umayyah. Kan ada 14 tadi yang Bapak bilang. Coba anak Bapak tulis di bukunya dan nanti dikumpul ke depan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ini
Pak. Oke, belum lagi Buyung? Belum. Satu lagi kuisnya. Coba anak bapak tulis faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Ya. Bapak kasih 5 menit ya. Sudah, coba taruh ke depan. Udah. Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pemerintahan dinasti Maya. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan dari sejarah pemerintahan dinasti Maya ini? Saya Pak. Coba Sariwal. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yang mana yang pertama yaitu sejarah dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah diambil dari nama pemimpin Quraisy, yaitu Abu Sufyan Asyam bin Abdul Manaf. Ya. Mana itu lahirnya dinasti Umayyah karena terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Ya. Dan juga ada sistem pemerintahnya, itu sistem kerajaan, dan ada khalifah-khalifah, itu ada 14 yang mana tadi Bapak jelaskan. Dan juga di sini ada faktor yang terjadinya runtuhnya dinasti Umayyah disebabkan oleh pemerintahnya hidupnya berfoya-foya, banyak pemerintah agama kan. Iya Pak. Ada yang korupsi, Ya. ada yang melemahnya pertahanan pemerintahan, ada pemberontakan yang terjadi di masa itu Pak. Ya. Bagus sekali Sariwal. Coba beri tepuk tangan kepada Sariwal. Bagus sekali. Baiklah Bapak, inilah pembelajaran kita di pagi ini, yaitu tentang pemerintahan dinasti Umayyah. Sekarang Bapak akan kasih tugas untuk anak Bapak di rumah, yaitu anak Bapak resume sekarang pemerintah dinasti Umayyah. Setelah dinasti Umayyah ini ada dinasti Abbasiyah. Coba anak Bapak resume itu poin-poinnya saja, seperti sejarahnya, sistem pemerintahannya, khalifahnya siapa saja, dan faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah itu. Itulah tugas untuk anak Bapak minggu depan. Minggu depan Bapak lihat apakah ada yang mengerjakan atau tidak. Baiklah. Tentang dinasti Abbasiyah ya Pak. Ya. Setelah melanjutnya ini kan. Ya, Pak. Sekarang kita kan dinasti Umayyah. Sebenarnya dinasti Abbasiyah. Baiklah ya Bapak, karena pembelajaran kita karena waktu kita singkat sekali, kita akhirilah pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Bapak mundurkan diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.